Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Iza pada Mapel Matematika. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari masih seputar himpunan. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu himpunan, bagaimana cara menuliskan himpunan, kemudian macam-macam penyajian himpunannya. Kemudian kalian juga kemarin sudah mencatat materi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah materi yang sudah kalian catat kemarin, yaitu mengenai jenis-jenis himpunan, kemudian himpunan bagian dan himpunan semesta, serta menggambar diagram Venn. Oke. Nah, adapun jenis-jenis himpunan di sini ada 3. Yang pertama ada himpunan berhingga dan tak berhingga, kemudian yang kedua ada himpunan kosong dan himpunan nol, dan yang ketiga ada himpunan sama dan himpunan sederajat. Oke, kita ke himpunan berhingga dan tak berhingga terlebih dahulu. Nah, sebagaimana namanya, himpunan berhingga itu berarti himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung atau terhingga. Nama lain dari himpunan berhingga ini adalah finite set. Adapun cara penulisan anggotanya, apabila jumlahnya sangat banyak, itu cukup ditulis anggota awalnya, kemudian 3 titik, kemudian anggota terakhirnya. Ya, itu kalau himpunan berhingganya itu banyak sekali. Jadi tidak perlu ditulis semuanya, yang banyak itu cukup ditulis anggota yang awal, kemudian 3 titik, dan anggota yang terakhir. Nah, setelah kita tahu himpunan berhingga, yang selanjutnya ada himpunan tak berhingga. Kalau namanya saja tak berhingga, berarti anggota dari himpunannya itu tidak terbatas atau tidak terhingga. Jadi kita tidak dapat menghitung anggotanya. Nah, nama lainnya dari himpunan tak berhingga ini adalah infinite set. Cara penulisan anggotanya, karena saking banyaknya kita tidak bisa menghitung, maka cukup ditulis anggota awalnya saja, kemudian diakhiri titik sebanyak 3. Nah, di sini sebagai contohnya seperti ini. Nah, yang A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 100. Berarti di sini kita bisa menghitungkan himpunan bilangan ganjil kurang dari 100 itu apa saja. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 7, sampai 99. Yang penting bilangannya ganjil, kemudian kurang dari 100. Nah, karena bisa dihitung, berarti kita bisa tahu jumlah anggotanya. Jadi, di sini ada NA atau jumlah anggota A itu ada 50. Kemudian yang B ini himpunan bilangan ganjil lebih dari 5. Nah, lebih dari 5 itu berapa saja karena tidak ada batasannya, maka anggotanya itu terlalu banyak, jadi kita tidak bisa menuliskan anggotanya. Jumlahnya itu berapa sehingga nanti dalam mendatanya himpunannya cukup ditulis anggota yang awal, kemudian titik sebanyak 3. Misalkan di sini B sama dengan buka kurung kurawal, kemudian ditulis 7, 9, 11, dan seterusnya ya. Titik 3 ini artinya. Kemudian yang selanjutnya ada himpunan kosong dan himpunan nol. Karena namanya saja himpunan kosong. Kalau kosong berarti tidak memiliki anggota. Nama lain dari himpunan kosong adalah empty set. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Cara penulisannya cukup dengan lambang seperti ini. Kurung kurawal saja, di dalamnya tidak ada apa-apanya atau lambang yang begini. Nah, kita sudah tahu himpunan kosong berarti tidak memiliki anggota, maka banyak anggotanya atau N-nya itu adalah 0. Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan nol atau kita bisa mengenalnya dengan istilah null set. Itu merupakan himpunan yang hanya memiliki satu anggota saja yaitu 0. Kemudian cara penulisannya cukup ditulis seperti ini, kurung kurawal, 0, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, karena di sini dia memiliki anggota yaitu 0, maka jumlah anggotanya adalah 1. Nah, adapun contohnya seperti ini. A adalah himpunan hewan berkaki 1.
Kemudian yang B, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Yang C itu himpunan bilangan asli kurang dari 1. Maka bisa ditulis, himpunan hewan berkaki 1 itu kan tidak ada. Berarti anggotanya adalah kosong. Maka himpunannya himpunan kosong. Ditulis seperti ini. Dengan N-nya otomatis 0. Kemudian himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Karena tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf K, maka ini termasuk himpunan kosong, sehingga N-nya nanti juga 0. Kemudian yang C itu ada himpunan bilangan asli kurang dari 1. Karena bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya, maka himpunan bilangan asli kurang dari 1 itu tidak ada. Berarti ini termasuk himpunan kosong dengan banyak anggotanya adalah 0. Kemudian di sini ada P adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Nah, karena bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, maka bilangan cacah yang kurang dari 1 adalah 0. Nah, di sini seharusnya ini ditulis P ya. Kemudian, karena ini ada anggotanya yaitu 0, maka ini termasuk himpunan 0, sehingga banyak anggotanya adalah 1. Yang selanjutnya ada himpunan sama dan himpunan sederajat. Nama himpunan sama ini berarti 2 atau lebih himpunan memiliki anggota dan jumlah anggota yang sama. Jadi anggotanya sama. Kemudian kalau himpunan yang sederajat atau ekuivalen ini merupakan 2 atau lebih himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama. Kalau tadi himpunan sama ini anggotanya dan jumlahnya itu sama, kalau yang himpunan sederajat ini hanya jumlahnya saja yang sama, tetapi anggota di dalamnya bisa berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, di sini A ini kan himpunan huruf pembentuk kasur, berarti anggotanya K, A, S, U, dan R. Kemudian yang B itu himpunan huruf pembentuk kata rakus, berarti anggotanya R, A, K, U, S. Di sini NA atau banyaknya anggota A adalah 5 dan NB juga 5. Karena di sini hurufnya sama semua, anggotanya sama, maka A itu sama dengan B. A dan B ini termasuk ke dalam himpunan sama. Kemudian di sini selanjutnya ada P, itu merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti P anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7, sehingga NP adalah 4. Banyaknya di sini ada 4. Kemudian Q adalah himpunan 4 bilangan ganjil pertama, maka anggota Q adalah 1, 3, 5, dan 7, sehingga NQ adalah 4. Banyak anggotanya Q 4. Di sini banyak anggota P dan Q sama, yaitu 4. Akan tetapi, anggota dari P dan Q ada yang berbeda. Di sini ada 2, di sini 1. Jadi, yang sama di sini hanyalah jumlah anggotanya. Karena jumlah anggotanya sama, maka himpunan P dan Q ini disebut himpunan sederajat atau ekuivalen. Lambangnya bisa ditulis seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada himpunan bagian dan himpunan semesta. Nah, himpunan bagian atau nama lainnya disebut sebagai subset itu merupakan 2 himpunan dikatakan subset jika setiap anggota dari salah satu himpunannya menjadi anggota himpunan yang lain. Jadi, semua anggota satu himpunan itu berada dalam himpunan yang lainnya. Kemudian lambang atau notasi himpunan bagian ini adalah seperti ini. Dan apabila bukan himpunan bagian atau bukan subset, maka lambangnya seperti ini. Kemudian cara menghitung banyaknya himpunan bagian itu rumusnya seperti ini, 2 pangkat N. N ini merupakan banyaknya anggota dari himpunan yang ingin dicari himpunan bagiannya. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta ini merupakan himpunan yang memuat semua objek atau anggota himpunan yang dibicarakan. Kemudian dilambangkan dengan huruf S. Nah, kalau masih bingung seperti ini contohnya. Di sini A
himpunan A itu anggotanya 2 dan 4. Kemudian yang himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang C itu anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, karena di sini A, semua anggotanya ada di B, dan semua anggota A ini juga di C, maka dapat dikatakan A ini subset dari B atau himpunan bagian dari B, dan A juga subset dari C. Kemudian B ini bukan subset dari C. Kenapa kok bukan? Karena anggota B ini ada yang tidak termasuk dalam anggota C. Karena tidak semua anggota B masuk dalam anggota C, maka himpunan B bukan merupakan himpunan bagian C. Kemudian, apabila kita menuliskan himpunan semesta dari ketiganya ini, bisa ditulis seperti ini. S merupakan himpunan bilangan asli. Karena 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 ini merupakan bilangan asli. Atau bisa jadi kalian ingin menuliskannya S adalah bilangan cacah, boleh. Atau S adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang selanjutnya, jika diketahui L itu anggotanya 2, 3, dan 5, nah dari sini kita bisa tahu bahwa NL ya di sini, karena di sini himpunannya L, di sini berarti jumlahnya ada 3, anggota dari himpunan L ada 3, maka banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan L adalah, dari rumusnya tadi ini, mencari banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat N, maka untuk himpunan L adalah 2 pangkat NL. Karena N-nya tadi 3, maka 2 pangkat 3 himpunan bagiannya. Sehingga 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 8. Kemudian, adapun himpunan bagian dari L ini, kalau kita mendatanya, maka yang pertama yang harus ditulis adalah himpunan kosong terlebih dahulu. Karena himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian. Semua himpunan bagian harus ada himpunan kosongnya. Kemudian, ditulis satu-satu himpunan bagiannya. Di sini 2, maka ditulis 2, 3, 5. Setelah ditulis satu anggotanya sudah selesai semua, ditulis 2 anggotanya. 2, 3, 2, 5. Kemudian tidak boleh ditulis 3, kalau sudah ditulis 2, 3, maka tidak perlu ditulis 3,2 karena artinya sama saja. Kemudian kalau sudah selesai semua, baru ditulis yang 3 anggotanya. Ini sudah seperti ini ya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti pas ya, sama seperti hitungannya tadi. Perhimpunan bagiannya ada 8. Kemudian selanjutnya ada diagram Venn. Nah, diagram Venn ini apa toh? Diagram Venn ini adalah cara penyajian dari himpunan dalam bentuk gambar. Nah, adapun cara membuatnya yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Jadi kita membentuk atau menggambar persegi panjang, kemudian yang pojokannya nanti kita tulisin S, yang itu melambangkan semestanya. Setelahnya, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Selanjutnya, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan atau dituliskan dengan noktah atau titik. Kemudian yang selanjutnya, jika banyak anggota himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Cukup digambarkan diagramnya saja. Nah, misalkan di sini S atau himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. Berarti nanti anggotanya adalah 1, 2, 3, sampai 14 karena kurang dari 15. Kemudian yang A, himpunan A ini merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Dan yang B adalah himpunan bilangan genap kurang dari sama dengan 10. Kalau cuma kurang dari, berarti bilangannya ini tidak diikut sertakan. Tapi kalau di sini ada keterangan kurang dari sama dengan, maka bilangan yang disebutkan ini disertakan. Nah, langkah-langkahnya seperti ini.
kita data terlebih dahulu anggota masing-masing himpunannya. S-nya tadi berarti anggotanya 1, 2, 3, sampai 14 ya, di sini keliru penulisannya. Kemudian yang A ini anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang B anggotanya berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Karena himpunan bilangan genap kurang dari sama dengan 10, berarti 10 ini termasuk dalam anggotanya. Nah, setelah kita mendata anggotanya, baru kemudian kita gambarkan dalam diagramnya. Berarti kita buat terlebih dahulu persegi panjang seperti ini. Kemudian kita tulis di pojokannya S. Ini menandakan semestanya. Nah, setelah itu kita gambarkan kurva tertutup sederhananya atau lingkaran untuk menunjukkan himpunan A dan himpunan B. Karena di sini himpunan A dan himpunan B tidak memiliki anggota yang sama, semuanya berbeda anggotanya, maka nanti gambarnya, lingkarannya nanti terpisah. Nah, yang A berarti kita masukkan terlebih dahulu anggotanya. Sini ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Di sini ada titiknya di depan anggotanya. Kemudian yang B, anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8, dan 10. Seperti ini sudah. Baru kemudian, karena tadi semestanya itu bilangan asli kurang dari 15, berarti kan dimulai dari 1 sampai 14. Karena ada anggota yang belum ditulis tadi, maka ditulis di luar lingkarannya, yang bukan himpunan A dan B. Seperti ini. Nah, ini ada 11, 12, 13, dan 14. Jadi seperti ini cara menggambarkan diagram Venn-nya. Oke, jadi cukup sekian materinya. Sampai di sini terlebih dahulu. Nah, adapun latihan kalian di sini seperti ini. Yang nomor 1, kalian diminta untuk menentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan-himpunan ini, kemudian kalian data himpunan bagiannya seperti tadi. Diawali dengan himpunan kosong terlebih dahulu, kemudian ditulis satu anggotanya satu persatu dulu, baru 2, terus 3, nanti sebagaimana jumlah dari banyaknya anggota di sini. Karena di sini ada 3 kan, misalkan yang A ini, berarti nanti ditulis himpunan kosongnya terlebih dahulu, kemudian didata satu-satu anggotanya, kemudian didata 2 anggota, kalau sudah semua baru didata 3 anggota. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kalian diminta untuk menentukan himpunan semesta dari himpunan-himpunan yang ada di sini. Misalkan yang A ini ada, himpunan A ini kan merah, kuning, hijau, berarti semestanya adalah himpunan warna atau himpunan warna lampu lalu lintas, boleh. Dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menggambarkan diagram Venn dengan ketentuan seperti ini. S atau semestanya nanti anggotanya 1 sampai 10. Kemudian yang P ini anggotanya nanti lebih dari 1, kurang dari sama dengan 8, di mana anggota dari P ini bilangan ganjil. Nah, meskipun 8 ini bukan bilangan ganjil, tapi karena di ketentuan ini X-nya atau anggota dari P ini kurang dari sama dengan 8, maka 8 diikut sertakan dalam anggota P. Kemudian himpunan Q ini anggotanya seperti ini ya, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Jadi nanti kalau misalkan ada 2 himpunan ini memiliki anggota yang sama, berarti gambarnya nanti lingkarannya beririsan. Nanti kalian bisa melihat di LKS contohnya ya. Sudah, mungkin latihannya cuma 3 itu saja. Semoga bermanfaat apa yang telah kalian pelajari hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.